Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis ba'dal asr, hari Kamis ini 14 Agustus 2024, bertepatan dengan hari ke-9 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Maka masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Darari Al-Mudiyah fi Masailil Fiqhiyah, yang mana kita masuk kepada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, Babu Sholati Tatawwu. Maka setelah kita membahas tentang bagaimana keadaan sifat sholat yang wajib dan juga tentang pembahasan pembatal-pembatal sholat dan bagi siapa yang tidak diwajibkan untuk sholat dan bagi siapa yang jatuh padanya perintah sholat, maka di sini kita masuk kepada permasalahan yang baru. Bab sholat tatawwu. Makna sholat at-tatawwu adalah sholat yang sunnah. Maka di sini kita akan mempelajari ilmu yang mana ilmu ini berhubungan dengan sunnah-sunnah sholat dari at-tatawwu atau rawatib sebelum dan sesudah sholat. Maka berkata muallif rahimahullah, hiya arba'atun qabla dhuhri wa arba'un ba'dahu. Maka dari sunnah adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah dari zuhur. Maka ini dari sunnah, yang mana pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, rahimallahu mra'an shalla qablal asri arba'an. Baik. Untuk permasalahan ad-duhur, kita masuk kepada hadis Ummu Habibah terdahulu, bahwa Ummu Habibah istri Nabi Muhammad SAW berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hafadha ala 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha hurrima 'alan nar. Barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Maka ini hadis yang menjadi pendalilan salat dari sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Mahalu hadal hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun gharib. Maka hadis ini hadis yang sahih, wallahu a'lam. Maka pendalilan dari hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa sholat duhur itu ada 2 jenis sunnah, setelah dan sebelum. Maka sebelumnya 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, dan keutamaannya barang siapa yang membiasakan seperti ini, ba'adahullahu minan nar au hurima 'alan nar. Allah mengharamkan orang ini dari api neraka. Maka ini dari permasalahan duhur. Wa arba'un qoblal asri, dan juga 4 rakaat sebelum salat asar. Maka tadi sebelum kita salat asar, setelah kita mendengar adzan, maka disyariatkan untuk sholat 4 rakaat.
Dan pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati, kata Nabi, Allah merahmati bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Maka di sini 4 rakaat sebelum asar dia adalah dari sunnah. Dan hadis ini hadis yang hasan. Maka ini yang berhubungan dengan permasalahan sebelum asar. Adapun setelah asar maka tidak boleh ada sholat setelah sholatil asar. Bahkan apalagi waktunya sebelum maghrib. Maka ini adalah waktu terlarang. Kemudian berkata penulis wassolatid duha, dan sholat duha. Maka di sini sebelum penulis melanjutkan kepada sholatid duha, maka di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang permasalahan rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Maka untuk permasalahan salat maghrib, dia ada hadis yang datang setelah salat maghrib dan juga ada hadis yang sebelum salat maghrib. Hadis yang datang setelah salat maghrib, dan ini yang ma'ruf di kalangan kebanyakan manusia kaum muslimin, hadis yang datang dari Ibnu Majah dari Rafi' Ibnu Khudayj, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Abdil Ashal fa shalla binal maghrib fi masjidina summa qala irka'u hatain araqatain fi buyutikum. Maka maknanya, di saat datang kepada Nabi dari para wufud. Makna wufud adalah rombongan dari bani suatu kaum yang masuk kepada Islam berbondong-bondong. Maka mereka salat maghrib bersama Nabi. Kemudian dikatakan oleh Nabi, irka'u hataini raqatain fi buyutikum. Maka salatlah 2 rakaat setelah salat maghrib di rumah kalian. Maka dari lafaz ini menjadi pendalilan Nabi memerintahkan dari wufud, tamu-tamu yang datang ke Madinah untuk masuk kepada Islam setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama Nabi, agar kalian melaksanakan irka'u hataini arraqatain fi buyutikum. Salatlah 2 rakaat sunnah ini di rumah kalian. Dari sini menjadi pendalilan bahwa sebaik-baiknya salat sunnah adalah di rumah. Dan ini seperti hadis yang banyak dari berbagai jalan, di antaranya dari Ubadah bin Samit dan yang lainnya, afdalu salatil mar'i fi buyutiha illal maktubah. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya. Berarti salat di rumah. Iya. Illa, awas, exception, pengecualian, al-maktubah, salat-salat yang wajib. Maka salat yang wajib harus di masjid. Salat berjamaah yang 5 waktu harus di masjid. Pendalilan kewajibannya seperti hadis yang muttafaqun, seperti Al-Quran awalan, warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah kalian, salatlah kalian dengan manusia yang lain di masjid. Dan juga pendalilan dari hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, berkata Abu Hurairah, berkata Nabi, laqad hamamtu an atakhallafu minas shalah wa ajma hataban wa uhriku buyuta haula alladhi yukhalifuna an salatil jamaah
Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, bagi mereka orang-orang yang tidak salat berjamaah, aku sudah berazam agar aku keluar dari salat. Maknanya Nabi memerintahkan penggantinya untuk menjadi imam, dan Nabi mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka, orang-orang yang salat di rumah-rumah mereka dalam salat berjamaah. Maka hadis ini jelas bagaimana Nabi hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah, menunjukkan perkara ini sangat besar. Maka para ulama menyebutkan semuanya wajib salat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan bahkan pendalilan yang lain tidak diberikan udzur untuk salat berjamaah ini, bahkan orang yang buta. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ja'a rajulun a'ma, datang orang buta kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, aku orang yang buta. Wala ajidu man yakuduni ilal masjid, dan aku tidak mendapati orang yang membantuku ke masjid, membawaku setiap sholat ke masjid. Aku tidak punya. Maka Nabi setelah itu menanyakan, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Dari pertanyaan ini disebutkan oleh para ulama, kenapa kok yang menjadi poin apakah kamu mendengar adzan? Di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Maka Bilal adzan dengan suaranya yang lantang. Dan di sini yang menjadi poin, apakah kamu mendengar suara Bilal yang lantang tanpa mikrofon? Maknanya yang berjarak mungkin 1 kilo ataupun 2 kilo akan terdengar, terutama di Fajr yang sunyi atau di Maghrib, di Isya. Di zaman dulu belum ada kesibukan-kesibukan duniawi, pasar dan sebagainya. Maka apakah kamu mendengar adzan? Dikatakan na'am ya Rasulullah, iya aku mendengar, menunjukkan bahwa dia masih dekat. Maka orang-orang yang dekat masjid, sekitar masjid, tetanggaan dengan masjid, mendengar adzan tidak boleh untuk diberikan izin kecuali ada udzur syar'i seperti sakit ataupun hujan. Maka Nabi mengatakan fa'ajib, maka tidak ada udzur bagi kamu. Dia meminta udzur karena orang yang buta. Tidak ada orang yang membawaku kepada sholat, ke masjid maksudnya. Maka di saat ditanyakan, kamu mendengar adzan? Iya, berarti dekat. Hanya 1 kilo, hanya kurang dari 1 kilo 700 meter bisa berjalan. Maka oleh sebab itu, fa'ajib, tidak boleh kamu sholat di rumah. Maka di sini kewajiban dari sholat berjamaah wajib. Maka kembali kepada hadis, disebutkan afdhalus sholati ahadikum fi baitiha illal maktubah. Lebih baik sholat di antara kalian di rumahnya kecuali yang wajib. Berarti di sini menjadi pendalilan bagi kita yang kedua, sebaik-baiknya sholat sunnah adalah di rumah. Maka kembali kepada hadis tadi, hadis setelah maghrib, Nabi mengatakan kepada kelompok Bani Abdil Ashhal, irka'u hataini raka'atain fi buyutikum. Salatlah sunnah 2 rakaat maghrib ini di rumah kalian. Itu lebih baik. Namun bagaimana jika kita ada pelajaran seperti kita sekarang, ba'dal maghrib ada pelajaran. Setiap ba'dal maghrib ada pelajaran. Maka tidak apa-apa untuk dilaksanakan di rumah. Afwan, di masjid. Karena jika dia kembali ke rumah akan habis waktu. Dan jika kembali ke rumah mungkin tidak akan belajar nanti. Karena dipegang anak istrinya. Bang, diam aja di rumah bang. Dan seterusnya. Maka di sini disunahkan sholat maghrib di rumah karena dia sholat sunnah setelah maghrib. Maka itu lebih baik sesuai hadis tadi. Sebaik-baiknya sholat kalian di rumah kalian kecuali yang wajib. Kemudian masalah yang lain, dan ini adalah masalah yang terakhir. Kalau tadi disebutkan setelah melaksanakan sholat maghrib, namun bagaimana dengan sholat sebelum maghrib?
maka disunahkan pula salat sebelum maghrib, yang mana datang hadis, yang mana hadis ini dari Abdullah ibnu Zaid, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Nabi, sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib liman sya'a. Diperkecil sedikit, berdengung. Maka di sini disebutkan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali Nabi bicara. Lalu setelah itu di ujungnya Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Masih dengung. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Maka di sini menjadi pendalilan salat setelah adzan maghrib ada sunnahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan begitupun muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Lebih gamblang lagi, berkata Anas ibnu Malik, kana al-muadzinu idza adina qauman nas min ashabi Rasulillah yatadawaru bisawari hatta yakhrujan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalluna ar-rak'atain qoblal maghrib wa lam yakun bainal adan wal iqamah syai'un. Berkata Anas ibnu Malik, jika selesai al-muadzin memandangkan adzan maghrib, maka kebanyakan para sahabat mereka berdiri menghadap kepada tiang-tiang masjid. Untuk apa? Untuk sutroh. Maka menghadap kepada tiang-tiang masjid untuk menjadikan sutroh, dan juga ke dinding untuk melaksanakan sholat qoblal maghrib. Maka ini ucapan Anas waktu dia di masjid. Selesai dikumandangkan adzan, semua kaum muslimin menunggu Nabi, dan mereka melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Mereka pada berdiri, dan bahkan Anas mengatakan, jika seandainya idza kana rajulun laisa min ahli Madinah faja'a ilal masjid fa yahsibu anna salata qad intaha. Maka jika datang seseorang yang bukan dari ahli Madinah, orang baru, dia masuk ke masjid, maka dia akan menyangka bahwa sholat maghrib telah selesai. Kenapa? Karena semua orang pada berdiri di mana-mana, tidak beraturan, tidak dengan soft, menunjukkan oh sholat maghrib telah selesai. Mereka sekarang sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Maka ini kata Anas menunjukkan bahwa dulu para sahabat menghidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Dan catatan sebelum kita tutup, bahwa sholat sunnah sebelum maghrib adalah sunnah yang termatikan. Maka di zaman now, kita juga dulu sebelum mempunyai masjid bergerilya, melaksanakan ceramah-ceramah ke berbagai masjid, dan setiap kita masuk ke masjid dan memberikan ceramah, mesti setelah adzan maghrib, maka langsung imam ataupun langsung al-muadzin mengumandangkan iqamatis shalah. Dan ini di mana-mana. Walau alam di Pekanbaru gimana Pak? Orang-orang awam sama. Jadi setelah adzan maghrib langsung. Itulah kebanyakan. Maka mana sunnah terhadap ucapan Nabi salatlah 2 rakaat sebelum maghrib? Dan mana sunnah dulu para sahabat, kata Anas, setelah dikumandangkan adzan maghrib mereka pada berdiri untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib sampai datang Nabi. Maka sunnah ini sunnah yang termatikan. Maka oleh sebab itu kita sebagai ahlu sunnah yang notabene mengaku nahnu salafi, kami adalah salafi, pengikut Nabi dan para sahabatnya, dan tabi'in serta itba'ut tabi'in, dan kami ahli sunnah. Ahli sunnah maknanya orang yang mengagungkan sunnah, ta'zimu sunnah. Maka mana prakteknya? Haruslah kita ini orang yang pertama dan di garda terdepan yang menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka please para santri, saya sering melihat ba'da adzan maghrib tidak ada di antara kalian yang sholat. Maka sholatlah 2 rakaat sambil menunggu saya datang. Maka sering saya datang, kalian tidak ada yang sholat 2 rakaat. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang
diberikan oleh Nabi dengan dalil pertama yang kita pelajari sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Ayo hidupkan ini. Dan yang kedua sunnah 4 rakaat setelah duhur. Dan juga 4 rakaat sebelum asar. Dari hadis Anas, Allah merahmati orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Adapun badal asar seperti sekarang maka tidak ada sunnahnya. Kemudian setelah adzan maghrib ada sunnah 2 rakaat sebelumnya dan ada sunnah 2 rakaat sebelumnya, dan di sini masih ada sunnah-sunnah yang lain karena kita belum masuk kepada sunnah isya dan juga sunnah berhubungan dengan fajr. Namun saya berikan hadis dari Ummi Habibah tentang keutamaan melaksanakan salat sunnah-sunnah ini. Berkata Ummu Habibah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla," barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat dari rawatib, melaksanakan 12 rakaat dari sebelum dan setelah salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membuatkan rumah di surga baginya. Maka setelah kita mendengar perkara-perkara seperti ini, maka tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan sunnah-sunnah. Apalagi kalian di sini di markas menuntut ilmu, kalian di sini hanya untuk belajar dan mengamalkan. Maka please, jangan kalian pikir belajar di sini hanya menghafal dan menghafal, tetapi yang penting amalan. Maka di antara kalian yang hanya menghafal dan malas untuk mengamalkan, maka rugilah kalian di sini. Maka di sini kesempatan melaksanakan amalan-amalan dari ilmu yang dipelajari. Maka insya Allah mulai dari sekarang juga salat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Apa kata Nabi? Bahwa Allah mengharamkan darinya api neraka. Mendengar hadis-hadis seperti ini, laksanakan. Dan penting bagi kalian catat, berapa banyak dari para tulabul ilm menjadikan bahwa ilmu ini bagaikan ilmu dunia. Maka mereka seperti di sekolah menghafal ilmu fisika, rumus-rumus, menghafal ilmu kimia, rumus-rumus, menghafal matematika, menghafal ilmu sejarah, dan seterusnya, hanya sekedar untuk ujian. Di sini kalian tidak. Kalian belajar ilmu agama, belajarnya sendiri ibadah dan wajib. Seperti hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Namun ada konsekuensi antara ilmu dengan amal. Maka telah kita singgung permasalahan seperti ini banyak di berbagai pelajaran. Berapa dari ayat atamuruna nasa bil bir wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka kalian mengajari manusia dan kalian malah meninggalkan dari amalan-amalan yang ada pada kalian. Mana akal-akal kalian? Dan Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada para dai atau penuntut ilmu yang menyeru kepada kebaikan kepada manusia dan dia malas untuk melaksanakannya. Maka dari pendalilan-pendalilan seperti ini, barakallahu fikum, please kami mohon agar mulai dari sekarang apa yang kalian ketahui, kalian amalkan. Siap? Siap apa tidak? Kita tidak ingin santri-santri kita hanya sekedar hafal Quran, jago menghafal hadis, Masya Allah, namun malas dalam mengamalkan. Dan ini nantinya yang kami lihat di zaman dulu, orang-orang yang malas pulang ke Indonesia, akhirnya berbenturan dengan dakwah. Bagaimana dakwah bisa makan dan minum? Kebanyakan mereka lari kepada kelompok-kelompok yang malas-malas, seperti kelompok-kelompok yang pengen mendapatkan uang dengan mudah. Akhirnya dakwah mereka menjadi dakwah bersama kelompok Asyuriyah atau dakwah yang hizbiyah, pingin yang gampang-gampang mendapatkan uang dan cepat kaya. Maka dikarenakan tidak terlatih untuk melaksanakan sunnah-sunnah, dan akhirnya dakwah mereka bermudah-mudahan. Sudah jelas ini di syariat demikian dan demikian, dimudahkan, tidak apa-apa. Bergabung dengan kelompok yang sesat, tidak apa-apa.
Yang penting diundang, dapat uang dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi mereka tidak mementingkan dari amal, dari ilmunya waktu dulu dia belajar. Sehingga seperti itu keadaan. Allahul musta'an. Maka awas mulai dari sekarang, please hidupkan sunnah-sunnah yang telah kita pelajari. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la